Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah inovatif akan dimulai, saya akan menyampaikan berita gereja. Berita gereja yang pertama, yaitu ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus, akan dilayankan ibadah online di rumah masing-masing, dan sakramen Perjamuan Kudus besok pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, adapun Perjamuan Kudus tersebut dilayankan untuk semua warga jemaat termasuk anak-anak. Untuk masa Pentakosta akan dimulai tanggal 17 Mei sampai dengan 6 Juni 2020 dengan ibadah akan dilayankan dengan liturgi khusus secara online. Kemudian juga akan dilayankan persekutuan doa 10 hari. Kemudian hari Kamis tanggal 21 Mei akan dilayankan ibadah Pentakosta secara online. Berita gereja selanjutnya, bantuan peduli kasih. Berkaitan dengan adanya wabah corona, banyak warga yang mengalami kesulitan akibat dari dampak wabah tersebut, maka Majelis Diaken mohon kepada warga yang dipandang mampu, supaya turut berpartisipasi membantu warga yang kesulitan tersebut. Adapun bantuan tersebut dapat dikumpulkan di rumah Majelis Diaken bloknya masing-masing. Untuk kelompok Karangdowo, yaitu Bapak Anggoro Widianto, Ibu Luginemi, Bapak Seswanto, dan Bapak Suharjo Bawono. Untuk blok Ngelodono, untuk kelompok Ngelodono, bisa dikumpulkan di rumah Ibu Esther Suwarti, Ibu Kristanti, Bapak Seswanto, dan Ibu Seswanti. Untuk kelompok Karangtalun, Ibu Harmini, Bapak Sriwiyono, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Dandun PW. Dan kelompok Tambak bisa dikumpulkan di rumah Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Sri Sumarni. Berikutnya persembahan istimewa. Persembahan istimewa bulan Maret dan April. Yang pertama dari salah satu warga blok 4, persembahan perpuluhan sejumlah 720.000 untuk PG Ngolodono dan 905.000 untuk PG Ngolodono. Yang kedua dari salah satu warga Karangtalun, uang sejumlah 1 juta rupiah untuk PG Karangtalun. Yang ketiga dari salah satu warga Tegalampel, uang sejumlah 1 juta rupiah untuk PG Karangtalun. Yang keempat, salah satu warga Tempel, uang sejumlah 500.000 rupiah untuk PG Karangtalun. Dan yang kelima, dari Bapak Tristanto, Jakarta, uang sejumlah 5 juta rupiah untuk PG Karangtalun. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dari Jemaat GKJ Karangdowo, ini menyampaikan laporan keuangan saldo bulan Maret 26.082.552 rupiah. Uang masuk bulan April 33.939.163 rupiah. Uang keluar bulan April 24.415.783 rupiah. Saya ulangi, uang keluar bulan April 24.415.783 rupiah. Saldo bulan April 35.605.962 rupiah.
Mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan. Yang pertama Bapak Sugeng Widodo blok 5, yang kedua anak Satria dari blok 5, anak Gabriel blok 5, dan anak Nathanael dari blok 1. Kemudian juga Bapak Harto Mujiono dari blok 2. Demikian berita gereja pada sore hari ini, dan selamat beribadah. Shalom, selamat datang kembali di ibadah inovatif GKJ Karangdowo. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara beribadah, percayalah bahwa kasih Tuhan selalu menyertai. Mari saat ini kita bersama-sama masuk rumah Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita bersama-sama pujikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kau Allahku
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di ibadah ini kita mengakui pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Sungguh indah Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri setiap karya Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan dan sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, seperti pengorbanannya dan kasih setianya yang sangat besar dan sungguh indah. Sungguh
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih, karunia dan berkat di kehidupan kami. Di ibadah ini ya Allah, bersabdalah kepada kami semua. Kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini masih masuk dalam Minggu Paskah. Bersama-sama kita akan menghayati sabda Allah dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa Injil Yohanes 14 ini sudah sering Bapak Ibu saudara-saudara baca, dengarkan dan bahkan juga dikhotbahkan. Terlebih lagi pada ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat ini mungkin juga menjadi ayat favorit banyak orang. Dan seringkali ayat ini kemudian kita benturkan dengan keyakinan-keyakinan di luar kita. Dari ayat ini kemudian kita menyimpulkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Padahal kalau kita baca lagi secara teliti, tidak dituliskan di situ satu-satunya. Tidak ada kata satu-satunya. Dituliskan di situ di ayat yang ke-6 yang selanjutnya adalah tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kata satu-satunya ini adalah kesimpulan kita dari ayat yang tertulis di sini adalah tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai yang hidup. Itu Tuhan kita. Nah, ketika kita menambahkan kata satu-satunya, kemudian dampak yang terjadi adalah kesulitan kita untuk berelasi bahkan berkarya bersama dengan keyakinan di luar kita. Sehingga akhirnya kemudian kita menjadi eksklusif yang menutup diri. Nah, sebagai jalan bukan berarti dipahami hanya sebagai alat. Kalau hanya dipahami sebagai alat untuk menuju kepada kebenaran atau kepada hidup atau kepada kemuliaan, kalau kita sudah sampai pada kemuliaan itu sendiri, sehingga akhirnya jalan itu kemudian kita lupakan. Jadi di sini sebenarnya Tuhan mengenalkan dirinya sebagai presentasi, bukan representasi. Jadi kalau representasi itu mewakili, kalau presentasi yaitu Allah sendiri. Jadi ini yang harus kita bedakan. Jadi di sini bukan dimaknai sebagai alat untuk menuju kepada surga, maka kemudian kita berjalan di jalan yang disediakan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika kita sampai di surga, berarti kita nggak butuh jalan itu. Pemaknaan ini yang harus kita koreksi. Jadi bukan sebagai alat. Jalan yang dimaksudkan di sini, menurut saya, berjalan di dalam Yesus, itulah tujuan kita. Itulah surga, itulah kemuliaan, itulah kebenaran, dan itulah hidup. Jadi ini, jadi bukan representasi atau bukan alat, tetapi pemaknaan kita sebagai jalan, itu kita maknai bahwa Yesuslah jalan kita. Berjalan di dalam Yesus, itulah kebenaran, itulah hidup, itulah kemuliaan. Sehingga akhirnya kemudian ada sebuah keterkaitan. Tidak ada yang kita hilangkan setelah kita dapatkan. Jadi ini yang harus kita maknai bersama-sama. Sehingga dalam konsep kehidupan kita, kekristenan, kita mengenal Trinitas. Jadi Trinitas itu adalah saling kait-mengkait. Kita harus berjalan di dalam Yesus. Berjalan di dalam Yesus, itulah tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah berjalan di dalam Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian ayat ini disampaikan untuk menguatkan para murid pada waktu itu. Karena para murid akan pisah dengan Tuhan Yesus. Ada sebuah situasi yang tidak mudah yang akan dihadapi oleh para murid. Sehingga akhirnya yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa para murid berjalan di dalam Tuhan Yesus. Karena jalan Tuhan Yesus ini telah diperlihatkan melalui karya-karya yang telah dihadirkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jadi para murid adalah representasi. Kita, para manusia, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah representasi. Jadi
Jadi kita adalah yang kemudian bisa dilihat melalui kehidupan kita ada karya-karya Allah. Nah, untuk inilah kemudian ayat ini menguatkan para murid agar para murid tidak gentar dalam menampilkan karya-karya Allah. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bahkan secara jelas juga Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi jelas, berjalan di dalam Tuhan Yesus adalah tujuan itu sendiri. Dengan kita berjalan di dalam Tuhan Yesus yang artinya kita adalah menjadi representasi dari cinta kasih Allah. Untuk menghadirkan cinta kasih Allah di kehidupan ini. Sehingga akhirnya orang lain melihat hidup kita, sehingga akhirnya sama kita melihat hidup kita sebagai representasi cinta kasih Allah. Nah, tentu memang ketika kita menghadirkan cinta kasih Allah menjadi representasi, ada sebuah tantangan yang tidak mudah. Maka perlu kita dikuatkan agar kita tidak gentar. Musuh yang kita hadapi adalah keegoisan dalam diri kita. Rasa individualis dalam diri kita. Sikap hidup yang hanya melihat mementingkan diri sendiri. Sehingga kemudian kita mudah mengabaikan orang lain. Ini musuh yang kita hadapi. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita melihat hampir merata di Indonesia, bahkan di negara-negara di dunia ini. Semua kena dampaknya. Banyak orang dirumahkan, banyak orang yang kemudian di PHK, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan. Sama dengan kita pun juga diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Bersama-sama dengan yang lainnya sebagai representasi yang menghadirkan cinta kasih Allah. Ini ayat ini mengajak kepada kita, meyakinkan kepada kita untuk meyakini bahwa Allah menghendaki kita menjadi representasinya untuk menghadirkan cinta kasih-Nya. Dengan tentu kita akan menghadapi banyak hal. Dan Allah meyakinkan, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut, karena Allah sendiri adalah jalan. Berjalan di dalam Tuhan Yesus adalah tujuan kita. Ketika kita berjalan dalam Tuhan Yesus, itulah surga, itulah kemuliaan, itulah kebenaran, itulah hidup. Ketika kita menampilkan diri sebagai representasi cinta kasih Allah, disitulah kita menemukan surga, menemukan kemuliaan, dan kemudian juga merasakan anugerahnya. Oleh karena itu, di minggu ini, di hari ini, kita diajak untuk menghayati agar kita bisa beriman. Dan kemudian, dalam keberimanan ini, kita mampu mempersaksikan Allah dalam karya-karya nyata. Mampu menghadirkan diri sebagai representasi cinta kasih Allah yang semua itu telah diperlihatkan nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena hidup kami adalah representasi cinta kasih Allah bagi sesama kami. Kami bersyukur ya Allah, karena keperimanan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus adalah panggilan bagi kami untuk berkarya secara nyata, terlebih lagi di kehidupan kami saat ini, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami meyakini, kami memahami bahwa berjalan di dalam Tuhan Yesus itulah tujuan hidup kami. Di saat kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, berjalan di dalam Tuhan Yesus adalah menghadirkan cinta kasih Kristus kepada sesama kami, untuk kami dan semua umat manusia boleh menjalani hidup bukan dalam kekhawatiran, bukan dalam ketakutan, dan juga bukan dalam kegelisahan, melainkan di dalam keyakinan, karena hidupnya disertai oleh Tuhan, karena hidupnya adalah menjadi representasi di dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, gerejamu di tempat ini, di saat-saat kami bersama dengan seluruh masyarakat di Indonesia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami mendukung di dalam doa, memohonkan berkat bagi pemimpin negeri kami, pemerintahan kami, bahkan juga sampai di tingkat desa, RT RW. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Terlebih lagi pada saat ini, para medis, dokter, perawat, dan juga bidan, serta para relawan, kami juga memohon berkat belas kasihan Tuhan untuk mereka semua. Tuhan berkati bangsa negeri kami dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Kiranya kami menyadari pandemi ini, menyadarkan keterbatasan kami, sehingga akhirnya kami mampu hidup dalam berelasi satu dengan yang lainnya. Kami membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami membutuhkan alam kami membutuhkan sama kami membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami tidak bisa abai lagi terhadap lingkungan kami, alam semesta kami, dan bahkan kehidupan sama kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami memohon berkat belas kasihan Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini satu persatu, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para simbah, para bapak, para ibu, anak-anak, remaja dan pemuda. Tuhan berkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pemulihan-pemulihan kesehatan, di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi, kami memohon berkat belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ampuni dosa dan salah kami. Inilah doa syukur syafaat kami. Jadilah kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di doa ini kami bersama-sama
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 20-21. Bapak Ibu yang kekasih, kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan, yaitu dengan judul Bawa Persembahanmu. Saudara-saudara yang kekasih, marilah persembahan ini kita aturkan dalam doa, kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia dan kudus, pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Puji syukur Tuhan kami panjatkan, Engkau telah memberi kami kesehatan, kekuatan, demikian juga makanan rohani dan makanan jasmani kami. Sehingga pada sore hari ini kami dapat mengikuti ibadah inovatif ini dengan sehat dan kuat. Ya Tuhan, pada ibadah ini kami mengaturkan sedikit persembahan sebagai ucap syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah sehingga persembahan yang kami haturkan ini sungguh dapat bermanfaat bagi pelayanan kami di gerejamu, yaitu khususnya Gereja Kristen Jawa Karangdowo. Ya Tuhan, tidak lain, semua kegiatan-kegiatan itu adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, setelah kami selesai di dalam mengikuti ibadah ini, nanti kami akan meninggalkan tempat suci ini, pulang ke rumah kami masing-masing yang jauh maupun yang dekat. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, lindungilah perjalanan kami, sehingga kami sampai di tempat yang kami tuju, yaitu rumah kami masing-masing, dalam keadaan selamat. Itu semua karena berkat-Mu. Ya Tuhan, dan apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada dosa-dosa kami, ya Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa, maka ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, doa kami ini kami panjatkan demi anak-Mu yang tunggal,
Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kehidupan yang kita jalani ini ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita cemas, takut, dan khawatir. Bahkan kemudian kita bisa kehilangan harapan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada di setiap langkah hidup kita. Marilah kita jalani hidup dengan tidak gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanapun keadaan yang kita alami saat ini, kita harus tetap bersyukur dan milikilah iman yang kokoh. Percayalah bahwa Tuhan selalu menuntun di setiap langkah kita. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa terang Tuhan sedang datang bagi bangsa ini. Tuhan pasti memulihkan Indonesia dalam perlindungan Tuhan, dan Indonesia selalu dalam naungan Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.